Ya, teman-teman apa kabar? Kali ini langsung aja ya, saya ajarin gimana sih caranya kamu bisa membuat sebuah penjualan di Kaskus menggunakan lapak atau menggunakan thread ya. Biasa disebut di Kaskus menggunakan thread secara gratisan. Oke, caranya kamu pergi dulu ke www.kaskus.co.id, harus menggunakan komputer ya, tidak bisa menggunakan handphone. Karena kalau menggunakan handphone tampilannya berbeda, nanti kamu bingung ya. Menggunakan komputer atau menggunakan laptop terserah. Kamu pergi ke kaskus.co.id, kamu pergi ke bagian kanan di sini, tapi sebelumnya kamu jangan lupa kamu masuk dulu ke akun kamu yang sudah kamu buat tadi, yang saya ajarin ya. Sesudah kamu masuk ke sini, kamu masuk ke bagian kanan di sini. Oke. Nah, sekarang saya tanya dulu, kamu menjualnya produk apa? Oke. Nah, seandainya saja misalnya nih, kamu ceritanya menjual baju ya. Kamu menjual baju untuk perempuan. Nah, kira-kira nih, kalau untuk baju perempuan, kamu memilih kategorinya kategori mana sih ya? Nah, kali ini saya akan mengajarkan kepada kamu untuk kreatif. Artinya, saya nggak mau kamu hanya meniru-niru saya, mentang-mentang saya contohnya baju, kamu jual baju. Nggak, ya. Apapun yang produk kamu pilih, ya, berdasarkan apa yang kamu pilih, jualah produk tersebut secara maksimal ya. Tidak boleh niru-niru saya, oke? Nah, anggap saja saya ceritanya mau jual baju. Saya masuk ke halaman ini, saya pilih ke bagian Fashion and Mode. Saya pilih ke bagian pakaian wanita karena ceritanya saya menjual pakaian wanita, dan setelah itu saya klik di bagian classified. Oke, setelah itu saya klik next step. Nah, di bagian ini nih biasanya teman-teman bingung ya. Saya akan langsung memberikan contoh aja, tapi biasanya saya akan memberikan contoh berdasarkan apa yang sudah jadi ya. Jadi saya akan langsung aja memberikan contoh kepada kamu teman-teman mengenai thread ataupun lapak yang pernah saya buat supaya kamu tidak bingung-bingung lagi atau tidak lama-lama lagi melihat saya dari nol di sini ya. Langsung aja saya kasih contoh. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini adalah salah satu lapak yang sudah saya buat dan ini produknya alhamdulillah sudah laku, ini udah lama ya. Dan saya akan kasih contoh sederhana bahwa beginilah caranya kamu harus membuat lapak ya. Kalau memang kamu pengen tahu caranya gimana, kamu contek aja punya saya pun nggak apa-apa ya. Mulai dari cara menulisnya, bentuk tulisannya, bentuk fotonya. Nah, kali ini saya akan mengajarkan kepada kamu gimana sih caranya saya bisa membuat thread ini dengan cara yang simple atau sederhana. Oke? Nah, yang biasanya saya lakukan adalah begini. Saya membuat judul yang benar-benar dimana judul itu mengundang orang untuk masuk, ya. Jangan buat judul hanya judul-judul yang simple kayak jual monitor bla bla bla. Itu terlalu simple, ya. Tambahkan kata-kata pemanis yang bikin orang tuh kayaknya gergetan buat masuk ke dalam penjualan kamu, oke? Nah, caranya gimana? Kamu masuk aja ke bagian sini, ya. Kamu masuk ke bagian title, kamu tulis di sini. Kalau saran saya gunakan kata hot atau gunakan kata heboh atau gunakan kata apapun yang menunjukkan bahwa ceritanya kamu tuh melakukan penjualan yang lain daripada yang lain gitu ya. Nah, selain kamu menggunakan kata hot atau kata apapun di depan, ya, gunakan juga kata murah atau diskon. Orang suka diskon, orang suka murah. Gunakan kata murah atau diskon dan berikan seri yang lengkap. Misalnya kamu menjual elektronik nih, ya. Tapi kalau kamu misalnya menjual baju wanita kayak yang saya contohkan tadi, kasih penjelasan yang jelas baju wanitanya tuh tipe seperti apa sih yang kamu jual, ya. Gunakan kata hot, gunakan kata murah sama produk yang kamu jual, oke? Nah, kamu kalau misalnya kondisi barang, seandainya kamu nih menjual di Kaskus ceritanya barangnya barang second. Saya minta kamu harus jujur menuliskan second di sini ya. Ini sebenarnya bisa dipilih ya. Karena saya waktu itu menjual monitor second, saya kasih pilihan second. Tapi kalau kamu misalnya menjual dropshipping, di mana dropshipping itu tadi adalah produk baru, ya, tulis di sini atau pilih di sini produknya baru. Oke? Nah, setelah itu harga. Mas Nafa, gimana sih caranya kita menentukan harga? Nah, cara menentukan harga itu sepele teman-teman ya. Caranya gimana? Caranya adalah harga awal yang ditawarkan ya oleh perusahaan, kamu tambah aja minimal 70.000. Misalnya nih,
Misalnya saya main dropshipping ya, seperti yang kamu baca di buku saya. Misalnya saya main dropshipping ketemu baju, misalnya harga awalnya 170.000. Ya, supaya saya bisa profit, saya harus nambahin harganya dong, betul nggak? Saya jualnya berapa? Saya jualnya aja misalnya 240.000. Jadi saya untung 70.000 per penjualan. Kenapa saya bilang harus 70.000? Supaya kamu cepat mencapai target. Ya, di buku yang kamu baca sekarang, ya, di bagian kesimpulan saya memberikan sebuah penjelasan bahwa kamu harus punya target, teman-teman. Berapapun target kamu per bulan, itu yang harus kamu capai. Nah, dari kamu sudah menemukan target, dari situ nanti kamu tahu, kira-kira per produk gue harus untung berapa sih? Jelas ya? Taruh harganya di sini, dan taruh juga lokasi di sini sesuai dengan lokasi kamu. Kamu di Jakarta, ya kamu bilang di Jakarta. Kamu di Bogor, taruh di Bogor. Kamu ada di Aceh, ya kamu di Aceh. Dimanapun kamu, tulis di sini ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan gimana sih Mas Nafa caranya kita bisa membuat sebuah thread. Nah, ini sebenarnya agak penjelasannya agak ribet ya. Tapi nggak usah terlalu diribetin. Saya ingin memberikan sebuah contoh sederhana. Oke? Tolong simak baik-baik ya teman-teman ya. Di sini kamu akan melihat ada B, I, U, dan segala macamnya. Bagi kamu yang sudah pernah membuat blog ataupun website, tampilan seperti ini udah nggak asing lagi. Ini semua sama, seperti kamu halnya membuat blog. Ya. Nah, tapi bagi kamu yang belum pernah buat blog, saya akan menjelaskan satu persatu secara sederhana apa sih yang dimaksud dari tombol-tombol yang ada di sini nih. Oke? Tolong simak baik-baik. Yang pertama B. B ini maksudnya apa Mas Nafa? B ini adalah apabila kamu ingin menebalkan sebuah huruf. Kita ambil contoh aja ya. Contoh misalnya. Kalau saya ingin menebalkan huruf contoh, caranya gimana? Kamu drag aja begini, kamu klik B. Jelas ya. Nanti begitu kamu selesai atau begitu kamu preview di sini, kamu akan melihat contoh tulisannya lebih tebal daripada sebelumnya. Jelas ya. Nah, begitu juga dengan yang lain. I itu apa sih Mas Tafa? I itu artinya italic, alias hurufnya miring. Bukan otaknya miring ya, hurufnya miring. Oke? Nah, caranya gimana supaya hurufnya miring? Ya, caranya adalah seperti halnya kamu mempertebal tadi. Kamu drag dulu, kamu klik I. Ya, underline ini apa? U nih. U ini adalah garis bawah. Caranya gimana Mas Nafa? Sama juga, kamu drag dulu, kamu klik U. Jelas kan? Nah, apa ini Mas Nafa nih? Bentuknya kayak rambut begini. Ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya adalah rata kiri, rata tengah, dan rata kanan pada sebuah paragraf. Contohin ya. Apabila saya klik kiri, akan muncul tulisan left. Artinya apa? Saya akan membuat tulisan ini menjadi rata kiri. Kalau seandainya saya misalnya menghapus tulisan left ini ya, dan kemudian saya menggantinya dengan rata tengah, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah akan muncul tulisan center, artinya tengah. Begitu juga rata kanan akan muncul right. Oke? Nah, lanjut ke tombol berikutnya. Ini apa sih Mas Nafa? Ini adalah tombol yang disebut dengan list. Kamu tahu kan teman-teman, kalau seandainya kamu buat semacam list tuh ada yang namanya 1, 2, 3, dan terus ya. Itu yang namanya list. Tapi jujur, saya biasanya jarang nih menggunakan ini ya. Saya kalau mau 1, 2, 3 ya buat sendiri aja kayak begini, nggak usah pakai kayak ginian ya. Nah, langsung aja saya akan memberikan tombol-tombol penting yang kira-kira bisa kamu gunakan. Saya nggak akan menjelaskan semuanya karena kelamaan. Tombol-tombol penting adalah B, I, U, sudah saya jelaskan. Rata kiri, rata tengah, rata kanan. Dan yang paling penting juga adalah ini. Yang gambarnya ada dunianya nih, ini adalah link. Contohnya gimana? Contohnya begini. Ceritanya saya ingin menaruh link saya ya. Ceritanya linknya Nafa IM. Oke? Caranya gimana Mas Nafa supaya bisa naruh? Seperti biasa, kamu drag. Kamu klik link di sini, dan kamu masukkan link yang kamu punya. Seandainya saya punya lapak penjualan, alamatnya ceritanya nafaimtutorial.com ya. Maka saya taruh di sini nafaimtutorial.com. Kemudian saya klik OK. Ya, nah, terus ini tuh apa sih Mas Nafa? Ini adalah sebuah pertanyaan. Kamu mau melepas tulisan Nafa IM itu dengan tulisan apa? Ya. Contoh, saya ingin menggantikan kata Nafa IM dengan kata misalnya Nafa aja deh, nggak usah Nafa IM deh. Saya klik OK.
Nah, hasilnya kayak gimana? Hasilnya akan kayak begini, ya. Kamu klik tombol preview supaya untuk kamu bisa melihat hasilnya gimana, hasilnya seperti ini. Nava, ya. Begitu diklik, nanti dia akan masuk ke navaimtutorial.com. Jelas ya? Nah, tombol berikutnya adalah tombol image. Ini dia, ya. Saya akan mengajarkan gimana sih caranya kamu bisa memasang foto di lapak penjualan kamu. Caranya gimana? Caranya kamu langsung aja pergi ke bagian sini, tombol gambar di sini ya. Kamu klik di sini dan kamu masukkan URL ataupun alamat dari gambar kamu. Nah, pertanyaannya pasti bingung, alamatnya itu apa sih Mas Nafa? Nih, ya, tolong simak baik-baik. Taruhlah seandainya kamu sudah punya foto, kamu sudah punya gambar yang ada di dalam komputer kamu, ya. Caranya untuk bisa mengupload ke lapak ini tuh bagaimana? Caranya gampang. Kamu lihat di sini nih, ada tulisan upload image, ya. Kamu klik choose file di sini, dan kamu pilih foto yang kamu kehendaki, ya. Misalnya ini deh. Terus kamu klik open di sini, ya. Nanti dia secara otomatis akan melakukan upload. Kamu tinggal menunggu saja, ya. Nih teman-teman, setelah kamu melakukan upload, setelah selesai nanti dia akan mengeluarkan link seperti ini, ya. Seperti ini contohnya. Linknya bentuknya kayak begini nih, http://cdn.kaskus.com bla bla bla. Nah, nanti setelah kamu linknya itu keluar, ya, kamu tinggal pergi aja ke bagian ini, gambar. Kamu taruh link tadi, ya. Kamu taruh link tadi, dan kamu klik OK, ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. IMG, bla bla bla, dan IMG lagi, ya. Nah, ini akan berwujud gambar. Ya, taruhlah gambar sebanyak yang kamu mau dan sesuka yang kamu mau. Jelas ya, teman-teman ya. Nah, begitu juga dengan ini, ada jenis tulisan. Ya, ada jenis tulisan, ada warna tulisan, ini jenis tulisan, ini warna tulisan, dan ini ukuran tulisan. Udah, itu saja yang paling penting sebenarnya ya. Gampang banget kan teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kamu pengen tahu gimana sih Mas Nafa bentuknya sebuah lapak penjualan yang ideal itu seperti apa, sebenarnya nggak ada patokan ideal dan tidak ideal ya, itu masing-masing orang beda-beda. Cuman yang bisa saya garis bawahi di sini adalah begini. Orang-orang pada dasarnya itu suka dengan lapak penjualan yang bersih dan jelas. Sekali lagi, bersih dan jelas. Jadi buat kamu yang memang ingin membuat sebuah lapak penjualan, perhatikan kebersihan dan kejelasan. Kebersihan itu maksudnya tulisannya rapi, ya, besar, gambarnya juga bagus. Oke? Jangan gunakan tulisan maupun gambar yang berantakan. Oke, itu aja sebenarnya teman-teman yang bisa saya bagikan. Jadi kalau misalnya kamu tadi sudah melihat dengan jelas, saya sudah memberikan tutorial secara sederhana. Nah, bagi kamu yang mungkin belum jelas, tenang aja, kamu masih bebas bertanya kepada saya mengenai ini, ya. Jadi kamu jangan khawatir, jangan merasa kiamat. Nanti setelah kamu selesai buat thread, kamu langsung aja klik di sini, ada tulisannya nanti publish, ya. Kamu taruh di sini dulu nanti teks, ya. Teks itu semacam kayak kata kunci yang mau kamu kejar, taruh di sini, dan kamu klik aja, nanti ada wilayahnya, kamu jual di mana segala macam. Nanti setelah itu kamu klik publish, ya. Setelah publish, nanti thread penjualan kamu akan muncul di Kaskus, ya. Nah, saya punya satu himbauan lagi buat kamu, oke? Setelah lapak penjualan nanti kamu muncul, supaya lapak penjualan kamu ada yang melihat, kamu harus yang melakukan yang namanya menyundul, ya. Menyundul itu kayak gimana? Menyundul itu ibarat kata kayak begini nih. Ketika kamu nulis sesuatu, maka thread kamu atau lapak kamu akan naik ke halaman pertama di Kaskus, ya. Nah, supaya naik ke halaman pertama di Kaskus, kamu harus melakukan postingan. Nah, postingan itu yang dinamakan menyundul, ya. Caranya gimana melakukan postingannya Mas Nafa? Kamu tulis aja di sini, ya. Post reply, klik di sini post reply, kamu masukkan kata apapun atau masukkan emoticon apapun terserah, dan kamu klik aja langsung submit reply. Oke? Jelas ya teman-teman ya. Nah, saya punya penjelasan, dengarkan baik-baik. Tolong tolong jangan pernah merasa bahwa menyundul itu harus lebih dari 10 kali per hari, jangan ya. Kalau kamu memang melakukannya 10 kali per hari, itu jangan menjadi
jangan salahin siapa-siapa kalau seandainya lapak kamu akan diblokir sama Kaskus. Nah, menyundulnya maksimal per hari berapa sih, Mas Nafa? 3 kali, ya. Sama kayak makan tuh, pagi, siang, malam, ya. 3 kali per hari itu sudah maksimal. Jadi kamu atur aja, sundul aja 3 kali sehari. Nanti ketika kamu menyundul, pasti akan ada reaksi dari orang-orang yang melihat trade kamu, ya. Itu aja yang bisa saya bagikan. Silakan baca dulu bukunya sampai habis, dan kalau ada pertanyaan, tanyakan saja kepada saya, ya. Salam sukses semuanya, bye-bye.